Salam satu laras dari Laras Abadi. Tak lupa sebelumnya Laras Abadi mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2023. Semoga teman-teman yang merayakannya diberkahi dengan kesehatan, harmonis dan penuh dengan kesuksesan. Oke, kali ini di depan saya sudah ada unit yang legendaris, karena unit ini bisa dibilang salah satu unit yang cukup tua kalau dari model Senpi-nya ya, cukup tua. Tetapi sampai saat ini pun versi Senpi-nya masih banyak dipakai, tetapi tidak di Indonesia ya, di beberapa negara di Eropa dan juga Amerika pastinya. Nah, yaitu KJW KP01 P226. Menurut saya ini ganteng sih. Bukan ganteng ya, gahar gitu loh. Karena cukup bongsor. Ini full size handgun. Dibilangnya seperti itu. Ini full size handgun. Dibanding adiknya yaitu P229, ini memang versi full size-nya atau versi yang apa ya istilahnya? Versi yang full secara presentasi itu full. Oke. Kalau tidak salah, KJ Works itu mengeluarkan unit ini pada dua tipe varian, yaitu tipe varian 01 yang biasa, yaitu seperti ini, yaitu menggunakan green gas, dan juga KJW KP01 yang E2. E2 itu menggunakan tenaga CO2. Nah, kali ini yang di depan saya ini adalah KJW KP01 atau biasa disebut P226 dengan model presentasi akhir yaitu model Sig Sauer P226 menggunakan tenaga dari green gas. Ya. Unit yang bisa dibilang awet. Ini cukup awet ya, kalau saya bilang, karena ini adalah unit yang ini kepunyaan dari salah satu customer yang masuk ke saya, karena unit ini katanya peninggalan mendiang salah satu anggota keluarganya. Berarti jelas ini bahwa unit ini sudah tua, tapi ini terawat sekali. Ini sangat terawat loh. Walaupun ini tua, tapi ini sangat terawat loh. Saya selalu berterima kasih untuk teman-teman yang memahami bahwa unit airsoft ini adalah unit dengan skala 1:1. Makanya di peraturan Kapolri tahun 2018 dibilang bahwa ini adalah replika. Jadi perlakukan ini seperti semacam senjata aslinya gitu. Karena kalau kita memperlakukan seperti aslinya, sayangnya kita itu pasti akan dapat. Itu menurut saya ya, menurut pendapat saya. Tetapi juga terlepas dari semuanya itu, ini memang unit yang tidak hanya ini ya, semua unit airsoft perlakukan dengan bijaksana dan rawatlah dengan seperlunya supaya awet. Oke, karena parts yang ada di dalamnya kan juga mahal. Nah, saya akan membahas sedikit mengenai unit ini. Yang paling awal pastinya kita coba untuk membuka unit ini ya. Kita take down, kita field strip. Caranya mudah, seperti banyak YouTuber atau video-video yang lain bisa dilihat di YouTube, adalah dengan pertama kali mengecek bahwa semuanya aman. Magasin sudah dicopot, kemudian kita tarik ke belakang sampai ini terlihat ada semacam kayak kalau saya bilang ini coakan ya. Jadi ini memang khusus untuk memutar slide stock ini. Nih,
untuk memutar slide stop ini ke bawah. Oke, kemudian lepaskan seperti biasa. Tiga bagian utama, yaitu magazine jelas, green gas, upper slide, dan juga lower body. Nah, ada beberapa hal yang saya alami, yang juga tidak hanya unit ini yang saya terima, tapi dari teman-teman yang lain juga yang datang masuk ke Laras Abadi. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai magazine. Kita mulai dari magazine. Oke. Magazine capacity ini kan panjang ya. Dan dia kalau dimasuki green gas biasa mungkin 8 sampai 9 detik. Kapasitinya kan memang besar. Ruang untuk penyimpanan gasnya juga besar. Apa konsekuensinya? Yang paling awal, konsekuensi utamanya adalah magazine base. Karet dalam magazine base itu harus bagus. Kalau enggak, sering banyak kita temui kebocoran di magazine base. Oke, magazine base itu dengan cara apa? Dengan cara membuka bagian dasaran ini, didorong ke bawah, kemudian akan copot. Satu. Yang kedua, seal inlet sering hilang. Jadi di dalam itu tuh ada seal warna hitam. Itu sering hilang. Nah, begitu hilang, kita isi gas, banyak gas yang terbuang, percuma. Oke, jadi pastikan itu selalu ada. Seal yang ada di dalamnya ini, kelihatannya. Oke. Kemudian, pada segi outlet, kebanyakan karet yang bagian depan dari outlet itu mengeras. Nah, kalau sudah mengeras, dia tidak akan membuka gas dengan sempurna. Jadi pastikan terlumasi dengan silikon oil. Oke, dirawat dengan silikon oil di bagian outlet ini. Dan yang terakhir adalah sobeknya gasket ini. Ini sering sekali terjadi kesobekan gasket. Oke. Karena memang sedikit tipis dibanding punyanya KJWM 9. Untuk P226 ini bibirnya ini agak sedikit tipis, sedikit lebih tipis kalau saya bilang. Oke, jadi itu dari segi magazine selalu perhatikan. Yang pertama adalah gasket, kedua adalah lumasi bagian outlet. Oke, dicopot dengan menggunakan valve key seperti ini. Oke, supaya tidak merusak drat baut. Kemudian cek juga di bagian magazine base, ada karetnya. Cara mencopot di magazine base ini, kita dorong ke bawah 2 pin ini. Kemudian copot seperti biasa dan seal inlet. Oke. Itu perawatan standarnya. Kalau tidak jatuh, jarang terjadi magazine lip ini patah, karena magazine lipnya P226 ini terkenal cukup lebih tebal, terkenal tebal ini. Untuk punyanya KJW ini. Oke. Itu dari segi magazine. Kita lanjut ke segi dari upper slide. Ya. Untuk mencopot upper slide ini juga mudah. Tinggal tarik bagian recoil rod ini ke atas, kita tarik, kita keluarkan. Oke, menjadi beberapa bagian nanti pastinya. Saya geser dulu. Kemudian copot bagian outer barrel. Ini. Seperti P226, mekanismenya sama, cuma bedanya untuk P229, oke, karena P229 kan versinya lebih pendek, ini full size-nya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Dan ini yang kadang membuat tendangan atau blowback ini tidak maksimal. Oke, satu yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kedua baut yang mengikat housing ini, di sini kelihatan 2 baut ya. Ini sampai kendor. Jadi pastikan ini kencang, tapi jangan terlalu kencang banget. Oke, ini pastikan selalu kencang. Dan bagian yang bagian depan, baut bagian depan yang menutup housing ini.
Jadi ada 3 baut kalau mau mencopot housing ini. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, di dalam ini itu yang pertama ya. Ada 3 baut kecil di dalam housing ini. Yang pertama, sorry. Yang kedua adalah pin spring nozzle. Kalau ini dibuka, di depan spring nozzle yang ada di posisi sini, di dalam ini, itu ada spring nozzle-nya kan. Nah, spring nozzle ini itu ada pinnya di depannya. Jangan sampai hilang. Karena kalau dia hilang, dia tidak akan bekerja seperti ini secara maksimal. Oke. Kemudian nozzle yang berwarna ini pengalaman saya aja ya. Ini lebih cepat tergores dan mudah pecah. Apalagi kalau palsu. Karena bahannya lebih tipis. Oke. Kalau saya boleh sarankan beli yang warnanya merah dan karena ini kan dari plastik ya nozzle-nya ya. Dan yang warna merah yang lebih tebal. Dan dengan nozzle yang berwarna merah itulah kita bisa menggunakan magazine CO2 karena ternyata KJW KP01P226 ini bawaannya sudah bisa menggunakan magazine CO2. Tetapi perlu diperhatikan juga karena tekanannya besar, nanti yang berpengaruh adalah pada upper slide. Itu jelas. Pertanyaannya, apakah ini bisa menggunakan CO2? Bisa, tapi jangan sering-sering. Oke, karena ini built-in-nya awalannya adalah untuk tenaga green gas. Tapi jika ingin mencobanya silakan, tapi jangan sampai terjadi kemudian baut-baut ini menjadi kendor, tidak diperiksa kembali, nozzle-nya tidak diganti dengan yang warna merah, harus itu. Jadi ada konsekuensi utama jika ingin menggunakan magazine dengan CO2. Oke, jadi kita rangkum ya mengenai upper slide ya. Di upper slide ini ada nozzle. Untuk membuka nozzle housing ini ada 3 baut, 1, 2, dan 3. Jadi pastikan pada saat memasang kembali terkencang. Dan jangan sampai hilang untuk pin spring nozzle-nya. Kayak yang ada di dalam sini. Itu kalau hilang, nozzle tidak akan bekerja. Nozzle tidak bekerja, blowback tidak akan maksimal. Oke? Lanjut ke lower slide. Jadi untuk lower slide, satu hal yang kelemahannya P226 adalah pada slide stop. Ini sering patah pada bagian sini. Bukan patah yang di sini ya. Jadi kalau diputar kan kayak kelihatan. Bentar ya. Nah, bukan sini yang patah. Oke, tapi kebanyakan yang patah adalah bagian ini. Lekukan ini. Oke. Jadi jangan sampai memaksa. Kalau ini masih seret belum bisa dibuka, jangan dipaksa untuk diputar ke bawah. Kalau enggak lama-kelamaan nanti bisa patah. Ya. Satu. Yang kedua, saya menemukan banyak hampir 2 dari 4 unit yang masuk ke Laras Abadi tidak sadar bahwa ini saya sambil buka gripnya ya, tidak sadar bahwa ada spring, bukan spring sih, kalau ini saya bilang tension yang ada di sini. Ini jangan sampai hilang. Dan dipastikan ini terpasang seperti ini. Karena inilah yang menggerakkan trigger. Inilah yang menggerakkan trigger. Oke, inilah yang nantinya, maaf ya. Inilah yang akan nantinya menggerakkan kembalinya hammer
untuk memukul si magazine. Oke. Nah, di sini ada penutup magazine release button. Tadi jatuh sebentar ya. Kalau ini nggak dipasang pun nggak apa-apa, tapi karena ini masalahnya adalah dengan estetika, ini baiknya dipasang. Oke, jadi sekali lagi ini jangan dipaksa. Kalau memang belum secara bebas bisa ditarik ke bawah, di pull down, jangan dipaksa. Kedua, ini tension untuk trigger ini juga dipastikan seperti ini, dan ini jangan sampai hilang. Kalau hilang, trigger nggak akan balik. Oke. Nah, yang ini saya pasang dulu. Oke. Oh iya, mungkin sambil saya memasang baut ini. Semua unit KJWP 226 ini atau KP01 ini full metal. Yang tidak metal adalah gripnya. Jadi yang tidak metal adalah gripnya. Karena sekali lagi gripnya ini bukan metal, bukan kayu. Jadi kalau mau ngencangin seperlunya aja, jangan terlalu kencang. Oke. Nah, yang terakhir dan yang paling utama dan yang paling sering saya mendapat keluhan adalah hammer. Oke. Hammer dari si P226 ini. Nah, kebanyakan masalahnya ada di sini. Hammernya ini. Oke. Jadi, sistemnya adalah si hammer ini akan masuk ke dalam jika upper slide ini menyentuh bagian hammer stop ini. Sekali lagi, hammer yang akan memukul outlet valve ini mundur ke belakang kalau slide ini menekan hammer stop ini. Oke. Jadi kalau ini saya tekan, bisa dilihat ya. Ini nanti dilihat. Ini kalau saya tekan, dia akan masuk hammernya. Nah, kebanyakan ada bagian yang patah atau springnya patah di bagian ini. Jadi perlu diperhatikan. Kalau ini secara mekanisme kita tarik ke belakang, hammer pada saat hammer stop ini kita pencet ke bawah, tek, ini nggak masuk hammernya, berarti ada masalah di trigger. Jadi mohon diperhatikan. Oke. Right. Nah, itu masalah-masalah umum pada KJW KP01P226 dengan green gas. Nanti ini sekedar berbagi pengalaman ya, supaya teman-teman yang mempunyai unit airsoft yang sama itu juga berhati-hati dan jangan lupa untuk selalu dirawat. Kita susun kembali sambil saya juga memberikan informasi bahwa video-videonya Laras Abadi ini, video-video yang tanpa skrip ini, saya betul-betul menggunakan pengalaman pribadi saya untuk berbagi masalah, solusi mungkin buat teman-teman penghobi yang sama, yaitu hobi untuk airsoft menggunakan green gas. Oke, kita masukkan seperti biasa. Right, masukkan ini posisinya seperti ini. Kalau ini belum seperti ini, kalau ini masih kayak di depan gini dan udah stuck, jangan dipaksa. Pastikan ini masuk seperti ini. Lalu tarik ke belakang, mentok, kita putar ke atas untuk slide stop ini. Otomatis recoil rodnya akan masuk ke dalam. Lepas. Kita uji, tidak ada BB di dalamnya. Bekerja dengan normal. Knocker juga bekerja dengan normal. Jarang knocker ini bermasalah karena cukup tebal bagian dalamnya secara mekanisme.
double action ya ini ya. Saya pencet slide stopnya. Slide catch, sorry. Slide stop tuh ini slide catch atau penangkap slide. Oke. Normal. Itu pengalaman pribadi saya menggunakan KJW KP01 dari P226. Nah, satu hal yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan juga bahwa kalau ingin melumasi beberapa bagian yang ada di dalamnya secara mekanisme maupun dari magazine maupun dari unit, jangan berlebihan. Pergunakan silikon oil untuk berbagai macam mekanisme yang ada karetnya seperti di magazine karena ada seal-sealnya, di dalam sini pada bagian nozzle-nya. Tetapi bagian-bagian yang bergesekan antara metal dengan metal, pengalaman saya dengan menggunakan chain loop atau semprotan yang untuk rantai ini jauh lebih nyaman sih menurut saya. Dia tidak akan juga mengurangi apa ya istilahnya, mengurangi karat. Dia tidak akan mengurangi, dia tidak akan mengurangi lapisan cat. Oke, dia tidak akan mengurangi lapisan cat. Tetapi juga jangan berlebihan. Begitu pengalaman dari Laras Abadi dengan unit KP01 KJW P226. Bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman juga mengenai unit ini, silahkan bagikan pengalaman kalian di komentar. Sekali lagi, unit airsoft ini adalah unit yang dalam satu ketentuan hukumnya termasuk dalam kategori replika yang memang hanya untuk kebutuhan rekreasi, tembak reaksi pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Unit ini tidak boleh disalahgunakan atau nanti teman-teman akan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku. Jadi gunakanlah airsoft dengan bijaksana. Salam satu Laras dari Laras Abadi.